Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Menyambung siri perbincangan, ngobrol-ngobrol sekitar sejarah, agama, budaya, untuk mengingatkan, menyadarkan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia secara keseluruhan sesuai dengan anjuran hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian sehingga kalian cinta kepada saudaramu sama seperti cinta kepada diri sendiri. Jadi bertolak dari rasa cinta kepada diri sendiri, cinta kepada keluarga, orang terdekat, masyarakat, bangsa Indonesia keseluruhannya. Saya terus berusaha untuk saling mengingatkan, saling menyadarkan peri pentingnya kita hidup di dunia ini penuh dengan kesadaran, ilmu pengetahuan, kekuatan, kemajuan, kekayaan dalam semua bidang. Dari siri perbincangan yang lalu, kita bahkan dunia dari sejarah yang termaktub, dunia tahu bahwa ajaran Islam datang dari Jazirah Arabiyah. Ajaran Islam datang dari semenanjung Arab yang dipanggil hari ini Saudi Arabia. Bahkan ajaran radikal sekalipun yang dikenal dengan ajaran Wahabiyah, Salafiyah, munculnya dari Saudi Arabia. Menyadari hakikat ini, Saudi tahu bahwa masalah aliran Islam yang keras telah lahir dari mereka. Wahabiyah, Salafiyah, Al-Qaeda, ISIS, dan lain-lain, basisnya adalah dari Islam, dari Saudi, dari ayat-ayat yang selalu kita baca. Seperti qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ayat ini bisa dilihat, bisa di search di Google. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil akhir. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil akhir. Perangilah mereka yang tidak beriman. Bayangkan. Innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Bayangkan bagaimana ayat itu bengisnya, kejamnya. Begitu juga hadis yang menganjurkan ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku ada di bawah hunusan lembing. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga bersahadat, dan seterusnya dan seterusnya. Semua aliran-aliran radikal ini berpunca, berasal dari ayat hadis yang kita baca hari-hari. Bahkan banyak juga dari ayat ini yang terus dikumandang di masjid-masjid. Hampir
5 kali sehari semalam. Walaupun kita yakin banyak nazir dan penjaga masjid itu tidak paham apa yang dikumandangkan. Seharusnya memilih ayat-ayat yang ramah, santun, damai, sekalian dengan terjemahannya. Dan jangan hanya mengumandangkan ayat-ayat yang penuh kebencian, mengajak perang, rasis, bahkan memaparkan cerita-cerita Bani Israel. Katanya kita benci Bani Israel, tapi cerita-cerita tentang Bani Israel yang ada dalam Al-Quran terus dikumandangkan dengan cara sadar atau tidak sadar. Seperti cerita Musa dengan Fir'aun, itu mitos. Cerita tentang kelahiran Nabi Isa, cerita tentang kapal Nabi Nuh, cerita tentang Ismail, Daud, Sulaiman, Yusuf, dan lain-lain dan lain-lain. Itu cerita-cerita mitos Yahudi yang ada di dalam Al-Quran. Yang mana seharusnya umat Islam pada hari ini, terutama di Indonesia, memilih ayat-ayat, surah-surah yang membangun minda dan masyarakat Indonesia. Bukan mudah, bukan hanya pandai menyetel menggunakan CD dengan tidak memahami apa ayat Al-Quran yang diperdengarkan. Ini masalah. Padahal kita kembali kepada isu asal bahwa Islam itu agama Arab Quraisy. Quran jelas, litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Rasul diutus untuk Quraisy Mekah. Tidak ada hubungannya dengan Arab lain, tidak ada hubungannya dengan bangsa lain. Jauh lagi dengan bangsa Indonesia. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad diutus kepada Arab Quraisy dengan bahasa Arab Quraisy. Jelas. Utsman pun dalam pengumpulan Quran terakhir mesti ditulis dalam bahasa Arab Quraisy. Dan dalam banyak-banyak kabilah yang disebut oleh Al-Quran hanya Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim ratatashtai wasayf falyabudu rabb hadzal bait. Quraisy litunzira ummal qura wa man haulaha. Untuk memberi peringatan kepada ahli Ummul Qura, Mekah, Quraisy. Dan kalau kita mau ngambil agama Quraisy itu, ambillah sesuai dengan budaya kita. Sebab dalam ayat lain menyatakan bahwa umat yang tidak mempunyai Rasul selamat, tidak akan dihisab, tidak akan diazab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Silahkan dibaca ayat ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab kaum yang tidak mempunyai Rasul. Jadi kenapa kita mesti bersusah payah mati-matian membela Islam Quraisy, sedangkan tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia, dengan seluruh bangsa Indonesia, tidak ada hubungan berdasarkan ayat itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita tidak mempunyai Rasul Sunda, tidak mempunyai Rasul Jawa, tidak mempunyai Rasul Madura, tidak mempunyai Rasul Melayu, tidak mempunyai Rasul Kalimantan, tidak mempunyai Rasul Bugis.
semua rasul-rasul dan nabi-nabi itu kebanyakannya tokoh Yahudi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kalau mengikut silsilah keturunan Ibrahim Ismail, dia adalah seorang Yahudi. Jadi kita secara tidak sadar sedang memeluk agama Yahudi. Dan mengikut kajian Al-Quran, 90% kandungan Quran itu diambil dari Taurat Yahudi. Bahkan Muslim itu adalah golongan haratikah Yahudi ataupun murtadin Yahudi. Sehingga jelas ayat yang mengatakan millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Nabi Ibrahim yang memberikan nama umat Islam itu sebagai muslimin. Dan Nabi Ibrahim itu tokoh Yahudi. Mengambil dari cerita Brahma, Abraham, ke Islam jadi Ibrahim. Oleh itu, ketiga-tiga agama dengan ketiga-tiga buku Yahudi, Al-Yahudiyah, Al-Masihiyah, Al-Islam, dengan buku-bukunya Taurat, Injil, Quran, dipanggil sebagai Diyanah Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim. Jadi seharusnya ketiga-tiga pemeluk agama ini aman, damai, saling bekerja sama, saling mendukung dan saling mencintai. Sebab Yahudiyah, Masihiyah, Islam, Taurat, Injil, Quran adalah satu rumpun. Itulah sejarahnya. Maka sangat aneh kalau Muslim membenci Kristen, membenci Yahudi. Sedangkan seharusnya mereka bekerja sama. Ini yang terus mengikat umat-umat beragama, terutamanya umat Kristen, umat Islam, umat Yahudi. Tapi semua tahu bahwa agama Yahudi adalah agama yang terbatas hanya untuk kaum Yahudi saja atau Bani Israel saja. Jadi agama Al-Yahudiyah itu tertutup hanya kepada Bani Israel. Dan Tuhannya pun Yahweh hanya Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada kaitan dengan bangsa lain. Itu mengikut keyakinan Bani Israel. Bahkan dalam beberapa ungkapan yang ada dalam Injil pun adalah diutus untuk Bani Israel. Begitu juga dengan Quran. Jelas, li'ila fi Quraisyin litunzir ummal qura. Jelas, hanya untuk Quraisy, bangsa tertentu dan zaman tertentu. Mesir bukan Quraisy, Sudan bukan Quraisy, Yaman bukan Quraisy, Saudi sekarang bukan Quraisy, Yordania bukan Quraisy, Irak bukan Quraisy. Quraisy itu hanya Bani Umayyah yang telah dibantai dalam siri peperangan. Terutama dalam tragedi pembantaian Bani Umayyah di era Abbasiyah. Itu kalau betul sejarahnya.
Yang mana kita tahu dari sejarah itu semuanya bercampur sejarah dengan mitos. Sejarah kata begini, mitos kata begini, dan kita sangat sulit untuk membedakan antara sejarah dengan mitos. Sebab sejarah jelas peristiwa, data, dan faktanya. Sedangkan mitos banyak cerita-cerita dan dongeng-dongeng yang luar biasa. Dongeng-dongeng yang berlebihan, dongeng-dongeng yang dibuat-buat. Jadi untuk mengeluarkan maklumat dan info yang sebenar amat susah. Mesti kita mencari di sela-sela ayat Al-Quran, hadis, puisi Arab, prosa, sejarah kebudayaan, sejarah kesusastraan, dan lain-lain dan lain-lain. Dan inilah yang telah, sedang, dan terus dilakukan oleh para peneliti, penyelidik, pengkaji sejarah peradaban Arab, peradaban Islam, tamadun Arab, tamadun Islam, sastra Arab, sastra Islam. Tidak putus-putus. Sehingga pengajian Arab, pengajian Islam sastra Arab dan sastra Islam merupakan sastra yang terus digali, dikaji, diteliti. Yang mana hasilnya berbagai dan berbeda-beda. Sesuai dengan latar belakang pengkaji. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyadari puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, Islam dengan berbagai alirannya lahir dari beberapa kota di Saudi, terutama Mekah, Madinah, Dar'iyah. Maka pada era Muhammad bin Salman, dia menegaskan dengan begitu clear, dengan begitu jelas, melalui beberapa wawancara yang bisa kita lihat di YouTube, bahwa kami tidak akan segan-segan, tidak akan ragu-ragu untuk menghancurkan semua aliran radikal. Begitu bunyinya kurang lebih. Kami akan menghancurkan semua aliran radikal, militan yang telah merugikan kehidupan bangsa dan negara Saudi. Kami ingin hidup secara normal seperti bangsa lain dan mengamalkan Islam yang sederhana. Mengamalkan Islam yang sederhana. Oleh sebab itu, sejak dari kenyataan Muhammad bin Salman, dia minta dirubah semua kurikulum sekolah dan dipastikan ayat-ayat yang bengis, ayat-ayat Al-Quran yang keras, intoleran, rasis dibuang. Seperti ayat peperangan, ayat jihad, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dia minta ribuan hadis yang kebanyakannya sampah. Dia minta supaya
ditapis, disaring, ditentukan hanya 100 hadis saja yang betul-betul sahih. Dan ini sedang terus diproses. Dan para ulama yang radikal, yang tidak sejalan dengan pemerintah, terus imma dinasihati, kalau melawan dimasukkan penjara, kalau melawan juga dihukum mati. Jelas-jelas bisa dilihat di YouTube. Sehingga muncullah ulama-ulama, bahkan Imam Masjidil Haram, Syekh Adil Al-Kalbani, seperti yang lihat di YouTube, dia menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa dia telah menyesal tentang fatwa-fatwanya dahulu yang dianggap keras. Dan dia ikut pandangan Muhammad bin Salman. Termasuk Imam As-Sudais. Dia pun ikut sekali kehendak Muhammad bin Salman. Syekh Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, juga mengikut kehendak Muhammad bin Salman. Sehingga dia dengan begitu berani mengatakan bahwa kami ingin menjadikan Saudi sebagai kiblat umat Islam, kiblat hiburan, kiblat kebudayaan, kiblat kesenian. Dengan terang. Kata Muhammad bin Salman, kami ingin hidup normal seperti bangsa lain. Bahkan dalam wawancara lain mengatakan, kami ingin menjadikan Saudi ini lebih maju dari Eropa. Maka kita lihat hari ini, beberapa kota di Saudi memang lebih indah, lebih maju, lebih kaya dari beberapa kota di Eropa yang telah dibanjiri oleh para pendatang muslim dari seluruh dunia yang sedang membuat kerusakan di Eropa. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman ingin menunjukkan kepada dunia, terutama dunia Islam, kami telah berubah. Kami telah berubah. Kami mengakui bahwa Islam radikal dulu sememangnya berasal dari Saudi. Al-Qaeda, Salafiyah, Boko Haram, dan lain-lain. Tapi Saudi cepat bangkit dan menyadari bahwa aliran-aliran radikal ini lebih banyak merugikan kepada kemajuan bangsa dan negara Saudi. Pengajarannya, kenapa di negara-negara yang mayoritas Islam yang lain, terutama di Indonesia, kenapa masih tidak ada tindakan ke atas aliran-aliran radikal ini? Ikhwanul Muslimin, Salafiyah, Wahabiyah, Al-Qaeda, Hizbut Tahrir, dan lain-lain masih bebas hidup di Indonesia berkat adanya Pancasila.
berkat adanya sila-sila 1, 2, 3 hingga 5, kita bisa hidup aman, damai, berdampingan. Tapi rakyat Indonesia yang sukakan kedamaian mesti selalu waspada dan hati-hati. Aliran-aliran radikal ini biasa, dia akan pura-pura lemah. Tapi sekali ada kuasa di tangannya, dia akan bertindak seperti Taliban, Syiah, dan lain-lain. Mereka mempunyai dan berpegang kepada pepatah, tamaskan hatta tatamakkan. Pura-pura kasihan dulu, pura-pura lemah dulu. Kalau sudah dapat kekuatan, kedudukan, baru pasang taring, pasang senjata. Hati-hati dengan aliran radikal ini. Contoh yang terdekat, umat Palestina. Umat Palestina yang dengan Israel, yang hidup berdampingan dengan Israel, mempunyai paspor Israel, hidup aman, nyaman, kaya raya seperti bangsa Israel. Begitu juga umat Palestina yang dengan Fatah di bawah Abu Mazin hidup aman, damai seperti orang Israel. Tapi rakyat Hamas, rakyat Palestina yang di bawah pimpinan Hamas, yang mana Hamas ini merupakan gerakan Ikhwanul Muslimin yang dibantu oleh Iran, apa yang berlaku? Punya senjata sedikit terus ngajak perang. Akhirnya Israel tidak segan-segan bertindak dan menghancurkan Gaza atas perbuatan Hamas. Padahal mungkin banyak penduduk di Gaza itu tidak sependapat dengan Hamas. Mereka dengan bangga akan mengadakan Taufan Al-Aqsa, gelombang Al-Aqsa yang didukung oleh Syiah Iran. Tapi akhirnya yang hancur dan mengalami malapetaka adalah rakyat Gaza yang tidak berdosa. Ini contoh-contoh al-Islam as-siyasi, Islam politik. Islam politik di mana-mana sangat bahaya, sangat berbahaya. Islam politik dalam bentuk Ikhwanul Muslimin di Mesir, apa yang berlaku? Dalam bentuk HTI ataupun Hizbut Tahrir, dengan mudah mengajak perang, menyebarkan kebencian, mengorbankan nyawa anak-anak muda yang lugu, yang terpancing dengan slogan jihad. Padahal ketua-ketuanya hidup aman, nyaman. Kita lihat hari ini, kebanyakan pemimpin Hamas hidup senang-senang di Turki, di Lubnan, di Qatar, di Emiria, di Mesir, di Eropa. Tapi yang berjuang
adalah para prajurit yang direkrut dari anak yatim yang kehilangan ayah dan emak dalam peperangan. Bayangkan. Itulah sebabnya kita mesti saling mengingati, saling menyadarkan, terutama anak-anak muda di Indonesia. Jangan mudah terpancing dengan kata-kata jihad dan perang suci. Mereka yang dikorbankan hanyalah anak-anak muda yang lugu, yang mencari kebenaran. Ingat, cintai hidup ini. Buatlah karya-karya yang menguntungkan. Jadilah insan-insan yang berguna dalam semua bidang yang diperlukan oleh diri, keluarga, dan negara. Kita masih perlu anak-anak muda yang bekerja, yang bangkit, yang terus berusaha untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, teknologi, peternakan, dan sebagainya. Untuk mencapai negara maju kaya raya memerlukan kerja. Bukan hanya menghayal, berdoa tanpa usaha. Kebanyakan negara-negara Islam di seluruh dunia miskin, mundur, dan tidak jelas arah hidupnya kemana. Bahkan banyak umat Islam, pejuang Islam yang loyalnya hanya kepada Islam, bukan kepada negara. Selalu diulang-ulang kata-kata hubbul watan minal iman. Tapi nyatanya wala atau loyal dan ketaatan mereka bukan kepada negara Indonesia, bukan kepada pemerintah Indonesia. Ini sangat menyedihkan. Kita ada negara yang makmur, subur, kaya raya, dan perlu digarap, diolah oleh anak-anak bangsa ini yang berkelayakan, yang mempunyai kompeten, yang mempunyai keahlian. Dan ini perjalanan yang sangat panjang. Saya sudah ingatkan berkali-kali, kebanyakan negara Arab, kebanyakan pemimpin Arab, kebanyakan tokoh ilmuwan Arab, kiblatnya ke barat. Kiblatnya ke barat, terutama ke Gedong Putih. Tapi kita, umat Islam di seluruh dunia, malah berkiblat ke Rumah Hitam, Ka'bah. Kalau mau maju, kalau mau kaya, kalau mau berhasil, tirulah bangsa-bangsa yang maju, yang kaya raya, yang berakal waras. Bukan malah meniru bangsa Badawi padang pasir. Apa hasilnya? Beratus-ratus tahun. Kita mesti membedakan antara penjajah yang membangun akal minda dan penjajah yang mematikan
akal dan pikiran yang waras. Kebanyakan negara-negara yang dijajah oleh Perancis, Italia, Jerman, Inggris, semuanya maju-maju. Bisa membangun negaranya. Tapi negara yang dijajah oleh ajaran Arab Badawi padang pasir, mentalitasnya, akal pikirannya terus menjadi Arab Badawi padang pasir. Sedangkan kehidupan ini terus maju ke depan. Terus berubah. Manusia terus mencari alat-alat yang canggih. Mencipta alat-alat yang canggih. Yang sesuai dengan kemajuan zaman. Kita hanya sibuk memperdebatkan halal haram, aurat, kunut, sholat berapa rakaat, warisan, dan lain-lain lagi. Isu yang remeh. Sedangkan isu pembangunan akal, pembangunan negara, pembangunan teknologi, pembangunan ekonomi, pembangunan perdagangan, dan lain-lain yang penting dalam kehidupan diabaikan, dilupakan. Yang seharusnya kita contohi dan puja orang-orang yang pandai. Bill Gates, Elon Musk, pencipta mobil, pencipta pesawat, pencipta motor, pencipta laptop. Itu yang mesti dicari, dibangga, dipelajari. Ini yang dicari malah wali, habib, pembawa cerita mitos, pembawa cerita kebodohan, pembawa cerita mukjizat yang tidak ada kaitannya dengan sains. Bagaimana kita tidak bodoh terus? Menyadari hakikat ini, Saudi terus mengadakan pesta, olahraga, kesenian, kebudayaan, pariwisata, semuanya. Potensi yang ada dalam negara Saudi digali, dicari, dikembangkan. Sehingga muncullah kota-kota baru selain Makkah, Madinah, Jeddah, Abha, Najran, Neum, Riyadh, dan lain-lain. Bahkan yang terkini, Saudi mengadakan Mausim Ar-Riyadh. Silahkan dilihat apa itu Mausim Ar-Riyadh. Pesta hiburan kebudayaan Riyadh. Silahkan dicari. Mausim Ar-Riyadh 2024. Pesta kebudayaan kesenian Riyadh 2024. Persis setelah diadakannya Muktamar Al-Qimmah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Ghair Al-Adiyah. Konferensi luar biasa Arab Islam. Persis setelah event itu diadakannya Mausim Ihtifalat Ar-Riyadh 2024.
Di situ apa yang berlaku? Silahkan dilihat di video. Jennifer Lopez dengan bangga menari-nari dengan mengobral aurat. Tidak ada satupun dari syekh, dari imam Masjidil Haram mengatakan itu haram, itu bid'ah, itu mungkar. Silahkan. Berani mengatakan mungkar pada Muhammad bin Salman? Silahkan. Kenapa diam? Mana ulama yang lain? Begitu juga di dalam pesta tersebut, selain Jennifer Lopez, penyanyi-penyanyi dunia yang lain, penyanyi Havana, menari bersukaria, belum lagi dengan replika Ka'bah yang terang-terang di situ. Di dalamnya ada tarian-tarian yang tidak sopan. Ini menunjukkan bahwa kata Muhammad bin Salman, kami ingin hidup sewajarnya seperti orang lain. Orang lain boleh, kenapa kami tak boleh? Sampai ada yang teriak-teriak, adakah kalian tidak sedih dengan adanya Palestina, dengan tragedi Palestina? Netizen Saudi berkata, kami tidak ada urusan dengan Palestina. Ini hidup kami. Dan setelah kita mendengar beberapa tokoh berucap tentang Palestina, kita pun bertanya, kenapa hanya Palestina yang diangkat? Apa kabar dengan pembantaian rakyat Yaman yang melibatkan beberapa negara Arab? Pembantaian rakyat Sudan, pembantaian rakyat Syria, Lubnan, dan lain-lain. Kenapa pada diam? Kenapa yang tampil hanya Palestina? Ini semuanya tanda tanya. Semua peristiwa kita bisa lihat sama-sama. Tapi kenapa yang di-highlightkan hanya Palestina? Bahkan kalau kita mau kembali ke Quran, jelas Quran telah menyebut Bani Israel berpuluh-puluh kali. Silahkan buka Mu'jam Mufahros li Al-Fadhil Quran. Kamus Indeks Al-Quran. Mu'jam Mufahros li Al-Fadhil Quran. Dilihat Bani Israel. Ada beberapa puluh kali. Dan pada yang sama, mana Quran pernah menyebut Palestina? Apakah Quran pernah menyebut Palestina? Silahkan. Jadi kalau kita mau mempertahankan Israel berdasarkan Quran, kalah. Sebab Quran terang-terang menyatakan, ya Bani Israel, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum. Baca ayatnya. Itu janji dari Tuhan. Wahai Bani Israel, masuklah kalian kepada tanah suci yang telah dijanjikan. Baca ayat itu. Ya Bani Israel, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum. Jadi yang berkoar-koar tentang Palestina, kalau dia Muslim, baca Quran. Saya bukan mempertahankan Israel, tapi Quran yang menyebut masuklah tanah yang telah dijanjikan.
Sedangkan Palestina, kalau mereka mengikuti Islam, kalau mereka itu beragama Islam, Arab, seharusnya bukan di situ tempatnya. Asal Arab itu di Jazirah, di Mekah. Asal Arab itu di Saudi sekarang. Kenapa umat Arab yang asalnya berpusat di Jazirah Arabia kok tersebar ke sana sini? Kita lihat bangsa Arab yang tersebar ke timur, barat, utara, selatan dunia menandakan bahwa mereka itu umat penjajah. Islamisasi itu Arabisasi. Mereka itu menjajah atas nama Tuhan. Kenapa umat Arab menjajah boleh dan umat lain menjajah tidak boleh? Adil atau tidak adil? Bias atau tidak bias? Arab berasal dari Jazirah Arab ataupun Saudi hari ini. Balik semua Arab itu ke situ. Untuk apa ada Arab di Afrika Utara, di Mesir, di Algeria? Untuk ada Arab di Sudan, ada Arab di Habsyah, ada Arab di Saudi Utara, Syam, Palestina, Lubnan, Suriah, Irak. Itu adalah kawasan Byzantine. Orang Arab datang ke situ sebagai penjajah. Ghazu. Sama juga ke Afrika. Berlaku Arabisasi. Sama juga ke Indonesia. Berlaku Islamisasi, padahal Arabisasi. Makanya dengan mudah mereka mengklaim mengarabkan semuanya. Itulah bahayanya Islamisasi dengan Arabisasi. Sehingga pribumi asal, penduduk asal hilang jati dirinya. Berlaku pengislaman, pengaraban. Contoh, seharusnya orang Jawa, orang Sunda mempunyai nama Sunda, nama Jawa. Tiba-tiba nama pun jadi berubah. Muhammad, Abdul, Nurul, Siti. Mana nama-nama Sunda? Mana nama-nama Jawa yang asli? Jawa kok nama Mustafa. Jawa kok nama Zaid, Muafak. Gunakan bahasa Jawa, bahasa yang kita cintai. Gunakan bahasa Sunda, bahasa yang kita cintai. Tidak. Kalau Islam mesti menggunakan nama Arab. Inilah Arabisasi, Islamisasi, penjajahan. Ya, kalau penjajahan itu menguntungkan. Nyatanya hari ini penjajahan Arab lebih banyak merugikan daripada penjajahan Eropa yang menghasilkan teknologi, sains, kemajuan, peradaban yang kita nikmati. Mobil, pesawat, kapal, alat-alat canggih, HP, internet, itu semuanya penjajahan Barat. Penjajahan Arab hanya cerita, dongeng, mitos. Dan cerita-cerita yang tak masuk akal, yang membius, bahkan mematikan akal sehat. Jadi hayulah bangsa Indonesia modern. Gunakanlah modernisasi, pembaruan, kemajuan seperti Arab Saudi melakukan hari ini. Mereka terang-terang ingin menjadikan Saudi sebagai pusat agama, pusat budaya,
pusat kesenian, pusat hiburan. Kenapa Indonesia yang kaya raya dengan agama, budaya, dan sebagainya, kita mesti bangkit. Indonesia juga menjadi pusat keagamaan dunia, pusat budaya dunia, pusat keindahan dunia, pusat kesenian dunia, pusat teknologi dunia, pusat pendidikan dunia, pusat olahraga dunia. Tapi ini perlu kerjasama semua rakyat yang waras. Semua rakyat yang mempunyai jati diri yang jelas. Jati diri yang lahir dari lingkungan dan budayanya masing-masing. Beribu bangsa, beribu agama, beribu budaya yang ada di Indonesia mesti saling bekerja sama dan saling mencintai sesama warga negara Indonesia. Sesama pribumi Indonesia yang cukup luas. Kata leluhur, jadilah Muslim tapi jangan jadi Arab. Jadilah Kristen tapi jangan jadi Yahudi. Jadilah Hindu tapi jangan jadi India. Kita bangga dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya. Kita lihat kearab-araban orang Islam Indonesia yang memalukan. Laki-laki ikut budaya Arab, perempuan ikut budaya Arab. Padahal kita ada budaya kita sendiri. Mudah-mudahan kita saling menyadari pentingnya akar budaya kita sendiri. Ayo, kembalilah kepada akar budaya masing-masing. Budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Madura, budaya Kalimantan, budaya Dayak, budaya Palembang, budaya Batak, Melayu, Cina, dan lain-lain. Banggalah, cintailah budaya kita masing-masing dan bentuklah budaya, agama, adat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari 1 hingga 5. Sekian, moga bermanfaat. Wassalam.